Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja dan tetap menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menyampaikan ide melalui anekdot. Nah sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu ataupun menarik yang mungkin menggambarkan kejadian ataupun orang sebenarnya. Nah, dalam teks anekdot ini sangat banyak beredar di masyarakat yang digunakan untuk mengkritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar ataupun menyakiti. Karena pada dasarnya anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting ataupun tokoh masyarakat ataupun orang terkenal, jadikan dasar cerita lucu untuk menambahkan unsur rekaan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pokok-pokok isi anekdot. Nah, pokok-pokok isi anekdot yang ada di dalamnya adalah penokohan. Adik-adik di sini pasti sudah memahami apa itu penokohan. Nah, sekarang kakak jelaskan lagi apa itu penokohan. Penokohan ataupun partisipan adalah sebuah cara pengarang meletakkan tokoh yang bersifat humor dalam sebuah teks anekdot. Bisa juga disebut sebagai karakteristik tokoh maupun tingkah laku tokoh yang akan menonjol dalam sebuah anekdot. Nah, adik-adik, setelah belajar mengenai penokohan ataupun partisipan, kita akan belajar mengenai peristiwa atau kejadian ataupun konflik. Nah, peristiwa adalah sebuah hal yang penting akan kejadian pada sebuah bacaan teks anekdot. Kejadian ini akan terdapat pada setiap bagian-bagian teks anekdot, seperti pada bagian abstraksi, orientasi, klimaks ataupun konflik, dan reaksi. Nah, pada saat ini kakak akan menjelaskan apa itu abstraksi, orientasi, klimaks ataupun konflik, dan reaksi. Nah, adik-adik, abstraksi adalah struktur teks anekdot yang ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat memahami cerita tersebut. Sedangkan orientasi adalah kejadian awal pada cerita yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita tersebut dapat terjadi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai klimaks konflik. Ialah klimaks atau konflik ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai reaksi. Reaksi adalah berhubungan dengan struktur krisis ataupun klimaks atau konflik tadi, yang dimana reaksi ini merupakan penyelesaian masalah dalam klimaks ataupun konflik tadi. Jadi reaksi ini adalah berupa penyelesaian masalah menggunakan cara yang unik dan yang berbeda juga. Nah, adik-adik, setelah kita belajar mengenai peristiwa tadi, kita akan belajar mengenai latar. Di sini latar yang dimaksud dalam teks anekdot adalah sebuah bacaan yang dimana alurnya alur maju, alur mundur maupun alur campuran. Nah, setelah belajar latar, kita akan belajar mengenai sifat humor. Yang di dalam teks anekdot ini, sifat ini bisa sebagai tingkah laku, kecerobohan, kelucuan, kekonyolan, kejengkelan maupun kebodohan. Nah, setelah kita belajar mengenai sifat humor tadi, nah adik-adik, kita sekarang belajar mengenai amanat. Di sini adik-adik semua pasti sudah mengetahui apa itu amanat, tetapi sekali lagi kakak jelaskan, amanat dalam teks anekdot ini adalah yang terdapat dalam sebuah teks anekdot merupakan cara pengarang mengajarkan untuk mengambil inspirasi yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi maksud amanat di dalam teks anekdot inilah pesan moral yang dapat kita ambil dalam teks anekdot tersebut yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot.
Jadi kelucuan dalam teks anekdot biasanya disampaikan dengan bahasa yang singkat tetapi mengena. Jadi bahasanya tidak bertele-tele tapi diceritakan mengenai dengan bahasa yang singkat. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar membandingkan anekdot dengan humor. Tadi kakak kan sudah menjelaskan apa itu anekdot. Sekarang kakak akan menjelaskan lagi perbandingan antara anekdot dengan humor. Nah, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, sedangkan humor adalah sikap yang cenderung dilakukan untuk membangkitkan rasa gembira, yang memicu gelak tawa, yang berfungsi untuk menghibur. Jadi sangat jelas perbedaannya ya adik-adik antara anekdot dengan humor. Humor berfungsi hanya untuk menghibur, sedangkan anekdot juga berfungsi untuk menghibur, namun di dalamnya anekdot ini bisa menyindir ataupun berisi sindiran terhadap orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritik tanpa menimbulkan ketersinggungan. Jadi dalam menganalisis kritik ini penulis tidak ingin membuat yang dikritik itu tersinggung. Jadi maksudnya adalah menghindari ketersinggungan antara pihak yang dikritik dengan pihak yang menyindir. Jadi selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan makna anekdot atau maksudnya adalah makna tersirat dalam anekdot lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Jadi maksudnya di sini menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot adalah lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik, lebih mengarah kepada tujuan. Nah, saat ini kakak akan memberikan contoh kepada kalian mengenai judulnya adalah dosen yang juga menjadi pejabat. Yang kita bahas di sini adalah masalah yang dibahas, unsur humornya, dan kritik yang disampaikan. Nah, adapun masalah yang dibahas dalam dosen yang juga menjadi pejabat adalah dosen yang merangkap jadi dosen. Dosen yang salah, maaf ya adik-adik. Jadi maksudnya adalah dosen yang merangkap jadi pejabat. Adapun unsur humor yang terdapat di dalamnya adalah kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau ia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Terus lalu kritik yang disampaikan adalah kritik pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya ataupun tidak mau digantikan oleh pejabat baru. Jadi adik-adik, sekian contoh yang dapat kakak sampaikan. Nah, jadi hari ini materi anekdot cukup sampai di sini. Jadi kakak harap kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan tetap menjaga kesehatan walaupun kita tidak dapat turun langsung ke sekolah, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan dan belajar dengan baik agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Selamat pagi adik-adik.